action. Halo, saya Mas Jar. Arif Anomos ya, apa namanya, support system lah, lebih kayak emang ilmunya dia tuh banyak banget. Terus aku lah itu hidup, kamu tuh sebenarnya dia sudah bilang ke aku tuh, masih ingat banget ya, aku ngilmuin kamu tuh udah kaya. Dan untuk Arif Anomos, terima kasih udah nggak tahu gitu kenapa bisa suka, intinya kayak gitu. Jadi orangnya tuh kesan pertama aku pas ketemu Arif itu, dia tuh orangnya apa ya, menurut aku teh kayak bisa lebih menghargai gitu kan. Karena aku yakin sih kenapa cewek tuh banyak yang suka sama dia, karena dia tuh pinter ini loh, apa sih namanya, orang tuh jadi suka gitu sama dia gitu. Kalau dia ngomong tuh kayaknya enak, terus dia tuh kalau misalkan kita bisa nyaman gitu. Aneh nggak ya? Karena dari ini, karena kan kelemahan perempuan tuh dari kuping ya, telinga, setahu aku sih gitu kan. Tapi sebenarnya perlu kalian tahu, perasaan suka atau tidak suka itu muncul tidak dalam kebetulan loh. Sebenarnya perasaan suka atau tidak suka itu muncul melalui serangkaian proses yang besar yang terjadi di alam bawah sadar kita. Nah sekarang gue mau tanya, kalau seandainya lu bisa membuat orang lain suka sama lu, apa yang bakal lu lakuin? Apakah lu bakal jadi fuckboy gitu? Atau lu mau jadi apa ya, banyakin gebetan gitu? Ya itu terserah lah, tapi saran gue, setelah lu dapat trik ini mohon dipakai dengan sebaik-baiknya untuk cari rekan bisnis lah, untuk mencari teman sebanyak-banyaknya lah. Karena ini benar-benar sangat bermanfaat. Nah trik ini gue udah pakai sekitar 15 tahun loh. Jadi bukanlah waktu yang singkat gue udah pakai sekitar 15 tahun. Dan trik ini gue dapetin dari 2 sumber buku yang bener-bener sangat bagus menurut gue. Dan emang bagus banget. Yang pertama itu gue dapat dari buku Dale Carnegie, Bagaimana Mencari Teman dan Mempengaruhi Orang Lain. Mudah-mudahan di sini kalian sudah membacanya. Kalau yang belum baca bisa baca juga. Kalau yang males baca ya bisa tonton gue di sini, karena gue bakal jelasin secara gamblang ya, secara garis besar ya, bukan secara gamblang. Nah ini buku Dale Carnegie itu menurut gue itu keren lah ini buku. Gue itu dapat itu dari dari Gramedia, gue beli itu kebetulan di sana masih ada. Tapi sekarang kalau nggak salah stoknya langka ya. Gitu. Nah di sana dia jelasin bagaimana kita cara berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita menyimak orang lain, bagaimana kita bisa mengambil hati orang. Di sana digamblang dijelasin. Tapi menurut gua buku Dale Carnegie aja belum cukup kalau seandainya tidak ditambahin dengan buku yang kedua. Ya buku yang kedua ini ditulis oleh David J. Lieberman. Judulnya Agar Siapapun Mau Melakukan Apa Saja Untuk Kamu. Nah kalau sekiranya kalian udah baca 2 buku ini terus dipaduin, udah ajib. Kalian mau di mana aja, mau ngobrol sama siapa, mau deketin siapa aja, mau PDKT sama siapa aja, mau ceweknya kayak gimana, insya Allah sih dapat. Pengalaman gue sih gitu. Yang gue rasain selama 15 tahun ini ya, ngedeketin cewek gak susah. Ya yang gue alamin sih gitu. Ngedeketin cewek, mau cari partner bisnis, mau banyakin teman, mau jadi seorang yang leadership, itu benar-benar nggak susah. Karena di sana itu di 2 buku itu sudah benar-benar diajarkan. Nah sekarang gue mau bagi-bagi tips kepada kalian, 9 jurus sakti atau 9 trik bagaimana supaya orang lain suka sama kalian. Tapi ini bukan omong kosong ya. Ini benar-benar pengalaman 15 tahun yang gue lakuin. Dan berdasarkan riset dari 2 buku itu ya. Oke. Biarkan orang lain yang lebih banyak berbicara. Faktanya semua orang itu lebih suka menceritakan pengalamannya. Oke ya, sebagian contoh gini deh. Simpelnya, kalau seandainya kita punya foto keluarga, dan di dalam foto keluarga itu ada foto kita. Oke, ada foto gua. Otomatis yang pertama kali dilihat itu pasti kan foto kita sendiri. Gak mungkin dong anjing kita atau yang lainnya. Pasti pas pertama dilihat galeri atau dari foto, ada foto keluarga gitu. Yang pasti pertama kali dilihat pasti foto kita. Ih, guanya kok menyon, pasti gitu ya. Ih, guanya kurang ganteng di sini. Pasti pertama kali yang dilihat itu kita, bukan orang lain. Artinya manusia itu lebih peduli sama dirinya sendiri ketimbang orang lain. Begitupun dengan cerita. Nah, di sini poin pentingnya nih. Pada saat kalian ketemu teman atau orang baru yang baru kalian kenal gitu, terutama orang yang baru kalian kenal ya, pancing dia untuk bercerita.
Oke. Pancing dia untuk bercerita, ceritakanlah apa. Contoh nih, contoh di pasangan, gimana kabarnya? Kerja di mana?" Gitu. Itu bisa bisa ditanyain, "Kerja di mana sekarang?" Gitu. "Oh, kerja di PT." "Gimana PT? Seru nggak di sana?" Nah, setelah dia sudah terpancing untuk bercerita kepada kita, jadilah seorang pendengar yang baik. Nah, seorang pendengar yang baik sendiri di sini bukan hanya mendengarkan, tapi benar-benar meresponsif. Benar-benar memperhatikan dia saat berbicara, benar-benar memperhatikan gaya look badannya, benar-benar memperhatikan. Yang gue biasa lakukan untuk memperhatikan dia berbicara itu ya gue cukup gini aja. Tatapan gue kayak gini sekarang, gue responsif dan gue mendengarkan. Pada saat dia berbicara gue hanya respon, "Oh iya, oh bagus ya, terus gimana lagi? Itu bagus sih buat rekomendasi ya." Kalau dia berceritakan tentang tempat, "Oh gimana, asik nih?" "Oh iya ya, keren banget loh." Gitu. Tapi benar-benar gue nyimak apa yang dia obrolkan gitu, apa yang dia bicarakan gue benar-benar nyimak, bukan hanya sekedar omong kosong. Maksudnya omong kosong di sini pada saat lawan bicara kita sedang berbicara, pikiran kita kemana-mana, no, itu salah, no, itu salah. Tapi yang gue lakukan adalah pada saat lawan gue berbicara, gue benar-benar nyimak dia. Gue benar-benar perhatikan, kalau bisa tatap matanya. Tapi awas jangan deg-degan ya, nanti jatuh cinta. Kayak gitu. Tapi bener-bener pada saat kalian bertatap mata, kayak bertatap muka kayak gini gitu, bener-bener tatap dan berbicara, "Oh iya, halo gimana kabarnya?" Gitu, "Gimana, sehat ya? Oh ya, gimana kerjaannya? Keluarga sehat?" Bisa ngobrol seperti itu. Yang gua sering lakukan seperti itu. Setelah dia berbicara baru kita mendengarkan secara responsif. Nah, ingat lagi pada saat dia lagi berbicara, jangan pernah menyela. Menyela itu gimana ya? Menyela itu memotong pembicaraan ya gitu. Pada saat dia berbicara jangan pernah kalian memotong pembicaraannya, cukup dengarkan saja. Kalau dia sudah berhenti baru kalian berbicara. Ataupun kalau kalian mau memotong pembicaraannya, bilang kata maaf. "Maaf memotong, jadi beginilah." Kayak gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa bisa dengan kata maaf atau minta izin terlebih dahulu. Oke ya, kalau seandainya kalian mau memotong pembicaraan, kalian bisa izin terlebih dahulu. Tapi saran gue di sini, kalian lebih baik jangan memotong pembicaraan dia. Biarkan dia yang terus berbicara, kita cukup mendengarkan. Karena sifat manusia itu, selain dia butuh makanan, butuh perhiasan, mobil dan lain-lain, ini yang ketiga, dia itu butuh penghargaan. Salah satu kita menghargai orang lain adalah dengan mendengarkan. Oke ya, dengan seksama. Oke, sampai sini paham nggak? Oke, mudah-mudahan paham ya. Intinya di sini kalian menjadi pendengar yang baik, yang responsif, yang benar-benar kalian menghargai lawan bicara kamu. Terutama gini, kalau enaknya gini, kalau seandainya lawan bicara kamu itu wanita, itu lebih enak banget. Karena faktanya di dalam buku Lone Brands di Female Brand gitu diterbitkan pada tahun 2006, di sini bahwa dikatakan bahwa wanita itu berbicara 20.000 kata per harinya daripada laki-laki yang berbicara kurang lebih sekitar 7.000 kata per harinya. Jadi lebih enak banget kalau seandainya kalian mau ngedeketin wanita, pancing dia untuk berbicara itu lebih enak banget. Karena kenapa? Wanita itu lebih suka berbicara, dia tuh lebih suka ya bercerita gitu. Sedangkan kalau pria itu ya lebih suka, beda-beda sih sebetulnya, nggak semuanya, cuman hampir rata-rata itu seperti itu ya gitu. Kalau lawan bicara kalian tuh wanita, lebih enak banget untuk memancing pembicaraan. Nah, untuk selanjutnya lagi, pada saat kalian mau berbicara atau mendengarkan, kalian harus lihat mood dia. Jangan dia lagi jelek tiba-tiba kalian menanyakan hal yang tidak pantas gitu. Lihat moodnya, kalau seandainya mood dia lagi baik, alangkah lebih bagusnya kalian untuk saling mengenal kayak gitu. Oke, paham ya? Jadi dari jadi pembicaraan yang baik itu kan poin-poinnya udah gua kasih tahu nih gitu. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti. Ingat mood orang lawan bicara kita juga ya. Kalau seandainya mood dia lagi gak baik gitu, lebih baik kita jangan terlalu memancing dia untuk banyak berbicara. Oke ya. Oke, mudah-mudahan cukup mengerti ya dengan apa yang gua jelasin. Nah, poin selanjutnya adalah ini yang gak kalah pentingnya. Oke, poin selanjutnya adalah persamaan. Persamaan di sini artinya sukain apa yang lawan bicara lu sukain, benci apa yang lawan bicara lu benci. Maksudnya gini loh, kadang-kadang kita tuh suka yang satu frekuensi dengan kita. Contoh, kalau kita tuh punya temen atau kita lagi ngobrol dengan orang, terus orang itu bercerita, gue tuh suka film deh. Wah, film apa gitu. Kalian itu respon. Dengan ada persamaan seperti itu bakal memunculkan rasa suka.
Sebagai contoh lainnya kalau kalian di daerah Bandung atau kalian orang Bandung terus tiba-tiba kalian juga ketemu dengan orang Bandung, itu bakal ada ketertarikan sendiri tuh. Di mana Neng? Di Bandung. Bandungnya di mana? Abdi di Bandung. Pasti bakal lanjut gitu ya. Makanya di sini persamaan ini artinya sukain apa yang mereka sukain, benci apa yang mereka benci. Itu gambaran kasarnya, tapi bukan berarti kita berdrama ya. Cari titik dia sukanya, lalu kita samakan dengan apa yang kita sukain. Paham nggak? Paham kali ya? Intinya persamaan itu pada saat kita ngobrol, jangan pernah gini nih. Oh, lu suka main game apa? Oh, gua suka main Free Fire nih. Apaan? Free Fire mah burik, nggak ada pintunya ya, nggak gitu juga gitu. Lu suka game apa? Gue suka Free Fire nih. Wah, Free Fire bagus tuh, grafiknya juga apik. Ya seperti itulah. Grafiknya juga bagus, playernya juga emang banyak. Kalian berbicarakan dengan fakta Free Fire, ya. Ataupun jangan sampai ada perdebatan setelah pembicaraan ya. Lu suka game apa? Free Fire nih. Apaan? Free Fire mah nggak ada pintunya, gua dong PUBG. Gitu nggak bisa. Nggak bisa, itu yang adanya debat. Setelah debat ya benci-benci. Oke ya. Oke ya, next. Sampai sini paham gak ya? Paham kali ya? Intinya untuk persamaan itu sukain yang dia sukain, benci apa yang dia benci. Cari titik persamaannya, bukan kita acting ya, cari titik persamaannya di mana. Jadi pada saat dia suka nonton ya udah kita masuk ke dalam watching atau nonton. Pada saat dia suka main bola, walaupun kita kurang suka tapi kita harus menguasai. Oh ya bola bagus nih. Kemarin berapa ya nilainya? Ya nanya aja, nanya gitu. Oke ya. Next selanjutnya, ini yang gak kalah penting tadi berapa ya? Poin 9 ya, ini yang ketiga ya. Saling menyukai. Jadi pada saat kalian mau ketemu dengan orang lain atau dengan siapapun itu, buatlah mantra positif. Mantra positif ini gue udah bahas dari penjelasan di atas ya di sini ya. Yang pembahasan alam bawah sadar ya. Buatlah mantra positif. Yang gue lakuin, gue tuh kadang-kadang buat mantra positif, gue mau ketemu dengan orang, kadang-kadang gue dalam hati itu sugesti, gue suka sama dia, gue suka sama dia, gue suka sama dia. Kenapa gue selalu bilang seperti itu? Supaya aura gue suka sama dia nular. Karena faktanya pada saat gue gak suka sama orang, walaupun gue gak cerita sama dia bakal ngerasa kok. Bener gak? Nih contoh nih. Oke ya. Ada temen lu yang gak suka sama lu, walaupun dia gak ngomong, lu pasti ngerasa. Bener kan ya? Gak usah jauh-jauh dah. Gak usah jauh-jauh. Lu kalau udah punya bini nih, ya, lu udah punya bini cemberut gitu. Rasa walaupun dia nggak ngomong. Beneran, aslinya. Rasa walaupun dia nggak ngomong. Di bini cemberut nih ya, tiba-tiba cemberut. Itu bakal kerasa walaupun dia nggak ngomong. Kalau dikata bener kan? Rasa loh. Ini emang faktanya seperti itu. Jadi aura itu bakal nempel, begitupun rasa suka. Jadi kalau seandainya lu kalau ketemu sama orang, usahakan aura lu dibersihin dulu, maksudnya bukan aura, perasaan lu dibersihin dulu. Gua kadang-kadang kalau mau ketemu orang, gua sugestiin dulu kalau gua suka sama dia. Bukan arti tanda kutip ya sukanya, nanti itu ada next bab selanjutnya ya. Artinya ada gua kadang-kadang gua suka. Bismillah, ini bakal menyenangkan. Gue sugestiin dan gue buat mantra positif buat diri gue sendiri. Kalau yang belum tahu mantra positif ada di di YouTube gue yang lainnya ya, di penjelasan singkat alam bawah sadar itu, di sana gue bahas tentang mantra positif. Nah kalau seandainya kalian suka dengan orang yang di depan kalian, sukanya itu dalam arti menghargain, itu tuh bakal terturan ke dia dan itu bakal menjadi menyenangkan. Oke, sampai sini paham ya? Paham gak sih? Paham lah gitu. Jangan sampai gue ulangin lagi nih. Apa sih kalau mau nanya. Ini masih banyak loh. Masih ada. Ini baru sekitar berapa tadi ya? 3 atau 4 ya? 4 ya? Gue lupa kan apa yang tadi gue bahas. Kayaknya gak muat ya. Kita bikin part 2 aja kali ya. Ada lagi sih sebetulnya. Ada lagi konsep makan mie. Itu keren banget tuh. Gue alamin. Nih contoh nih kalau konsep makan mie itu seperti ini. Pada saat kalian suka sama seseorang, otomatis kalian pingin datang terus dong. Pingin ketemu terus dong. Ya dong ya. Pasti dong gitu. Nah ini kebalikannya. Kenapa sih gue bilangnya konsep makan mie? Karena gue menganalogikan kalau seandainya gue lapar nih, terus gue hanya ada 1 bungkus mie, pasti kurang dong. Dan pingin lagi. Oke ya. Nah makanya pada saat kalian di sini,
Di sini poin pentingnya, pada saat kalian suka sama seseorang, buat ending itu mengesankan. Setelah ending itu mengesankan, tinggalkan. Oke ya, contoh nih. Lu ketemu dengan orang, oke, dengan cewek yang lu suka. Oke. Kamu gitu, dengan cewek suka, ngobrol sampai dia ketawa, sampai dia seneng, hahaha. Abis itu, oh ya gue balik dulu ya. Gondok gak tuh cewek? Dengan kayak gitu, dia bakal ada rasa penasaran untuk pengen ngobrol lagi dengan lu. Itu yang sering gue gunain. Faktanya itu bekerja banget. Nah, manusia itu terbentuk dari hasil akhir. Makanya pada saat gua ngobrol dengan siapapun, terutama dulu yang yang gua mau baperin cewek ya. Pada saat gua mau baperin cewek gitu, gua ngobrol sama dia, gua bikin dia ketawa dulu. Pada saat setelah dia ketawa, ngakak dan senang, gua tinggalin tuh. Jahat sih emang. Enggak sih, karena emang trik deh. Gua tinggalin, biarkan kesan terakhirnya yang baik dan menyenangkan. Poinnya. Oke ya, di sini itu yang namanya konsep me. Sebetulnya itu sih karangan gue sendiri sih, tapi emang bekerja banget. Biarkan kita meninggalkan kesan yang baik, karena manusia itu terbentuk dari hasil akhir. Iya, manusia itu terbentuk dari hasil akhir. Lu udah berbuat baik sama seseorang, mati-matian pada akhirnya lu buat kecewa dikit aja, semua kebaikan lu hilang. Maka dari itu, usahakan dengan siapapun buat kesan terakhir yang baik. Nah, kalau seandainya lu lagi PDKT sama seseorang gitu, usahain pada saat dia lagi ketawa, ya udah lu tinggalin. Maksudnya, gue cabut dulu ya, gue ada keperluan nih gitu. Lalu lu kemana sih gitu? Ya udah, nanti kan kita komunikasi lagi. Oke? Bajingan. Semua orang itu nggak kepikiran tentang ini gitu. Ini poin yang terakhir secara garis besarnya di sini gue di buku ini ya. Buku ini. Poin yang terakhir ini gitu. Ini nggak semuanya ada di buku, yang dibahas ini nggak semuanya ada di buku karena gue ada 2 referensi. Ini poin terakhir ini penting banget di sini. Biarkan dia membantu Anda. Sebenarnya gue udah sering pakai banget. Kalau dulu gue trik untuk ngedeketin ceweknya nih, gue tuh kadang-kadang ngedeketin cewek tuh kayak gini nih. Halo, kamu subuh bangun nggak? Iya, aku sholat subuh bangun. Bisa minta tolong nggak bangunin aku sholat subuh? Ya. Sebetulnya ini sih trik jahat sih sebetulnya. Padahal sih saat itu gue tuh nggak tidur. Gitu. Kalau seandainya si cewek itu menelepon dan bangunin lu, itu adalah keberhasilan pertama lu. Oke ya, gue ulangin ya, biarkan dia membantu Anda. Oke, trik yang sering gue lakukan adalah saat itu, pada saat gue PDKT, gue sering bangunin aku sholat subuh ya. Pada saat pagi-paginya itu dia telepon, itu adalah poin keberhasilan. Karena kenapa? Dia ada effort untuk melakukan sesuatu hal buat kalian, buat lu. Kalau gue triknya kayak gitu ya terserah sih mau ditiru atau enggak, ya terserah lu lah. Itu balik lagi ke diri lu. Tapi itu trik jahat gue. Dan setelah itu berjalan ya udah, tunggu apa lagi? Udah, itu mah udah satu titik poin keberhasilan itu. Nah, yang lain-lain mah pasti ngikutin dah. Nah, dengan orang itu melakukan satu kebaikan buat lu, otomatis dia ada effort dan ada sesuatu hal yang dia lakukan untuk lu gitu. Itu adalah nilai keberhasilan. Faktanya semakin kalian berjuang, semakin kalian yang bucin. Benar gak? Oke, gua ulangin ya. Kalau kalian semakin berjuang buat cewek, maka kalian bakal yang bucin. Gak tahu, itu psikologisnya seperti itu di buku ini diceritain. Makanya kalau lebih detail bisa baca bukunya aja langsung. Gua emang referensinya bagus banget. Tapi kalau bisa bacanya buku ini sama buku Dale Carnegie juga ya. Oke, karena di sini udah terlalu panjang, gue juga nggak bisa jelasinnya. Nanti gue sambung part 2 ya. Nanti part 2 gue sambung lagi. Ini terlalu panjang. Oke. Mohon maaf jika gue ada salah kata. Salam hormat dari gue, Arif Parnomos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceki cerot po. Aku juga nggak tahu kenapa bisa suka gitu ya. Awalnya aku nggak ini ya, maksudnya tuh nggak tahu bakalan kayak gini gitu, nggak tahu bakalan nikah sama dia gitu kan, sama A gitu. Karena apa ya,
nggak tahu, padahal aku tuh tahu kalau dia tuh bisa dibilang apa ya, bajingan ya, terlalu kasar nggak sih? Yaudah jangan bajingan deh, bangsat gimana, enggak kasar juga sama. Intinya gebetannya banyak aja ya, kalau setahu aku dulu tuh kayak gitu. Terus sampai pernah nih teman deket aku sendiri aja mau digayat sama dia. Aduh. Terus teman deket aku juga mau gitu kan ya, nggak ngerti lagi dah. Nggak tahu gitu kenapa bisa suka, intinya kayak gitu. Jadi orangnya tuh kesan pertama aku pas ketemu Arif itu, dia tuh orangnya apa ya, menurut aku teh kayak bisa lebih menghargai orang lain gitu kan, termasuk kayak lebih menghargai aku. Kalau menghargai ngapain dia selingkuhin aku ya? Oh mungkin karena belum nikah kali ya. Oke, bisa dimaklum lah gitu, mungkin karena belum nikah. Tapi alhamdulillah kalau sekarang masih setahu aku dia jadi suami able gitu. Nah baik lagi, dulu kayaknya jangan tanya aku aja deh, tanya teman-temannya juga pasti sama kayaknya. Kalau dia tuh emang banyak ceweknya gitu kan. Karena aku yakin sih kenapa cewek tuh banyak yang suka sama dia, karena dia tuh pinter ini loh, apa sih namanya, orang tuh jadi suka gitu sama dia gitu. Kalau dia ngomong tuh kayaknya enak. Terus dia tuh kalau misalkan kita ngobrol, kita ngomong nih ya, aku ngomong, dia tuh sok-sok yang ngedengerin, sok-sok yang mahamin, sok-sok ngertiin gitu kan. Padahal aku nggak tahu ya dalam hatinya kayak gimana gitu. Cuman responsifnya itu bagus lah ya gitu. Apalagi ya, orangnya kayak gitu. Sebenarnya orang kan ada plus minusnya ya. Plusnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan komunikasinya itu tuh bagus lah gitu. Ya cara ngomongnya bukan cara ngomongnya ya. Apa sih ya tuh bingung. Intinya mah kamu tuh pinterin lah, pinter ngomong. Bukan kalau pinter ngomong ya, tapi pinter ngawadul orang. Yang pasti tuh orang baik gitu kan, orangnya baik gitu, terus komunikasinya tuh bagus gitu, cara bicara, terus cara ngerespon orang kalau misalkan lagi ngobrol gitu kan, itu sih kayak enak dijadiin temen ngobrol aja gitu, kayak gitu. Kalau ngobrolin apa aja tuh nyambung gitu sama dia, diajak gibah juga nyambung, jadi makanya nggak tahu lah. Intinya nyaman lah gitu, bisa bikin nyaman aja gitu. Padahal mah dia tuh apa ya, tipe orang yang kayak nggak suka ribet gitu, tapi bisa bikin nyaman, ngerti nggak sih? Kalau suruh antar jemput dia nggak mau gitu, ya kan? Terus kalau diajak jalan susah, tapi bisa nyaman gitu. Aneh nggak ya? Karena dari ini, karena kan kelemahan perempuan tuh dari kuping ya, telinga setahu aku sih gitu kan. Cuman aku juga nggak tahu, takut salah ngomong. Jadi kalau misalkan ngomong tuh kayak adem aja gitu ke akunya, nyaman aja udah segitu. Jadi ya udah, itu plusnya itu bisa bikin nyaman. Selebihnya mah ya jeleknya apapun itu ya, namanya juga manusia lah ya gitu kan. Cuman orang yang bertanggung jawab, baik. Dan insya Allah orangnya tuh nggak bakal apa ya, kayak Connection. Halo, saya Mas Jar. Arif Anongus ya. Kalau saya biasanya manggilnya itu dari dulu tuh Arif. Saya kenal Arif udah dari 2018. Dia tuh orangnya santun bener-bener, dia tuh nggak mandang orang yang lebih muda atau kayak gimana gitu. Pokoknya ketemu orang yang lebih muda pun dia santun lah, itu dari sikap ininya ya, sikap attitude-nya. Pokoknya attitude-nya dia gila sih, baik banget lah. Terus ini ya kan, dia salah satu orang yang mempengaruhi Mas Jar juga. Jadi apa ya, dia tuh salah satu orang yang dulu pernah ngelarang aku masih inget banget, dia ngelarang aku buat bikin usaha pas dulu masih nganggur. Terus apa namanya, dia tuh pernah bilang kayak gini, aku kan dulu kan cerita ya ke dia tuh pengen bikin usaha. Soalnya dia tuh salah satu mentornya aku di dunia apa namanya support system lah, lebih kayak emang ilmunya dia tuh banyak banget.
Terus aku nanya karena dia dulu tuh owner di cafe gitu kan, cafe ternama. Terus aku bilang, nanya ke dia, aku mau bikin usaha, katanya jangan, katanya gitu. Loh kok jangan, dia berani banget, maksudnya berani banget untuk ngelarang gitu loh. Terus aku nanya kenapa, terus dia nanya ke aku, kan dulu kan masih mainan Instagram ya, kamu sekarang hidup dari mana, katanya kayak gitu. Ya hidup dari mana aja lah kayak gitu. Enggak, kamu sekarang bayar kosan dari mana, hidup di Cikarang, bayar kosan dari duit endorse, katanya kayak gitu. Aku bilang kayak gitu kan. Terus kamu makan dari mana, ya duit endorse, sebulan bisa berapa, dia bisa UMR, katanya UMR Cikarang Bekasi. Lah itu hidup. Kamu tuh sebenarnya, dia sudah bilang ke aku tuh, masih ingat banget ya, aku ngilutin, kamu tuh udah kaya, kamu nggak usah usaha, kamu tuh udah kaya. Fajar tuh udah kaya dari sini, dari konten. Terus di situ aku langsung ceder gitu ya, kayak merasa bahwa kayak wah gila sih, ada orang berani yang bener-bener yakin banget gitu loh. Dia tuh bener-bener orang yang, salah satu faktor orang yang nanamin keyakinan ke aku gitu loh. Terus sampai akhirnya berjalannya proses, aku minta mentor ke dia juga, di breakdown, aku dikasih tahu gimana caranya gini, gimana saya tahu caranya biar balik lagi untuk jadi content creator yang bisa jadi kaya gitu, bisa jadi banyak punya penghasilan lebih, kasar gitu ya. Terus sampai akhirnya setelah aku diajarin ke dia, terus dikasih tahu nih caranya gini, selang 2 minggu, enggak 1 minggu, setelah 1 minggu itu aku udah seminggu doang udah monetisasi di YouTube. Terus dari situ mulai tinggal konsisten, dan itu Arif adalah salah satu orang yang ngajarin konsisten untuk kehidupan saya di dunia pekerjaan. Salah satu support system yang emang kalau aku ngedown apapun pasti larinya ke Arif, karena cuman dia orang yang ngertiin mental aku kayak gimana, supportnya kayak gimana, terus kehidupan aku dia paham juga gitu. Tapi setelah aku cerita ya, kalau nggak cerita sama dimana orang nggak cerita malah nggak bakal paham bu. Nah, terus dari situ aku ngerasa bahwa emang Arif Anonymous itu salah satu faktor di kehidupan YouTube saya juga sampai saat ini, dan sampai saat ini juga masih sering nanya gimana untuk mental support system, percintaan, terus pekerjaan gitu loh. Lebih kayak mental ya, saya bilang mentor lah, mentor untuk pekerjaan saya sendiri. Dan untuk Arif Anonymous, terima kasih udah udah jadi faktor kehidupan dan pekerjaan saya di dunia content creator. Saya nggak bisa banyak ngomong. Terima kasih, pokoknya makasih buat Arif Anonymous. Kalau boleh saya ke orang tua ngomong, lu gila. Arif gila, waduh, sampai titik ini masih untuk mau ngebantu Mas Jar dari segi mental support system, planning, termasuk juga gila sih Arif Anonymous. Pokoknya Arif the best. Dari attitude juga saya acungi jempol, karena dia ke orang yang lebih muda, termasuk saya juga. Dia attitude-nya sopan banget, dia nggak mandang orang siapapun. Tapi untuk Kak Arif, untuk saya adalah mentor di pekerjaan saya, kehidupan dan planning hidup saya. Terima kasih Arif Anonymous. Thank you.